Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah yang ditulis oleh Mas Doni Permana. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini adalah cerita paling seram dan bikin saya merinding saat menuliskannya. Diceritakan di sebuah kampung di suatu kota ada 5 sekawan. Mereka berlima sahabatan sejak kecil dan mereka juga bekerja di tempat penggalian tanah tradisional. Mereka berlima sudah menikah dan mempunyai anak. Setiap hari libur, mereka selalu pergi memancing ke Danau Jangari daerah Cianjur tepatnya. "Besok pagi kita mancing gak?" tanya Ujang kepada teman-temannya saat sore hari sebelum pulang kerja di tempat penggalian tanah. "Iya Jang, ayo berangkat," ucap Sandi. "Kita ke tempat minggu lalu aja, banyak ikannya di sana," ucap Asep. "Gas lah," ucap Mul. "Aku izin istri dulu ya," ucap Radi menutup pembicaraan. Singkat cerita, subuh pun tiba. Setelah selesai sholat subuh, mereka berlima pergi memancing ke Danau Jangari. Mereka berangkat naik mobil bak terbuka milik Mul dan sampai di Jangari jam 6 pagi. Segera mereka memarkirkan mobil lalu meminta izin untuk menyewa rakit bambu yang dikayuh kepada pemilik penyewaan. "Bah, biasa, kita sewa 5 rakit," ucap salah satu dari mereka. "Oh, iya, silakan. Itu ada di sebelah sana. Yang kemarin mancing di sebelah sana dapat banyak tuh," ucap si Abah pemilik penyewaan rakit. "Oke, Bah, makasih ya sarannya," ucap mereka dengan serempak. "Iya, sama-sama. Hati-hati ya," ucap si Abah. Dan mereka pun pergi memancing, menaiki rakit bambu. Mereka memancing berpisah, tidak berdekatan. Singkat cerita, sore pun tiba. Mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit. Dan ada satu orang yang belum balik lagi, yaitu Ujang, yang balik lagi terlambat hampir jam 6 sore baru sampai ke tempat penyewaan rakit. "Wah, pantasan lama. Kamu dapat ikannya banyak ternyata. Besar-besar lagi ikannya," ucap Mul pada Ujang. "Iya," jawab Ujang dengan singkat. "Saya minta ikannya ya, cuma dapat dikit," ucap Asep. "Ambil aja, sisain buat anak istriku," ucap Ujang kepada kami. "Kamu kenapa, Jang? Pucat bener itu muka," tanya Sandi pada Ujang. Namun Ujang hanya menggelengkan kepala. Singkat cerita, ikan yang didapat Ujang dibagi rata ke 4 sahabatnya, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. "Oh alah, Akang udah pulang. Dapat banyak banget ikannya. Dek, Bapak pulang dapat banyak ikan, Dek," ucap istri Ujang dan memanggil anaknya. Anak Ujang masih berumur 4 tahun.
"Iya mah, mana?" ucap anak Ujang. Tapi saat anaknya sampai di depan pintu, anaknya terdiam. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Kamu kenapa, Dek?" ucap ibunya. Hanya gelengan kepala dan wajah ketakutan saat melihat bapaknya. Kemudian Ujang masuk ke dalam rumah lalu pergi mandi dan langsung masuk ke dalam kamar. Istrinya Ujang mengerti, mungkin suaminya capek jadi langsung tidur. Malam hari pun tiba, namun anaknya tak mau tidur di kamar, lebih memilih tidur sendiri di kamar sebelah. Padahal biasanya belum berani untuk tidur sendiri di kamar. Istrinya pun tidur menemani suaminya, namun betapa kagetnya ia saat terbangun di waktu subuh. Kasurnya basah kuyup, bahkan banyak air di lantai seperti kasur yang direndam di dalam air. "Kang, bangun, atap kita bocor kayaknya, kasurnya basah," ucap istri Ujang membangunkannya. Namun ternyata malam itu tidak hujan dan atapnya tidak bocor. "Kamu kenapa, Kang? Tubuhmu basah semua, keluar keringat dingin lagi. Kasurnya jadi basah kena keringatmu, Kang. Kamu sakit? Tubuhmu dingin amat," ucap istri Ujang. "Akang gak apa-apa," ucap Ujang yang terus bangun lalu pergi ke masjid untuk sholat subuh. Jam 8 pagi Sandi menyebut Ujang untuk berangkat kerja, karena mereka berdua selalu berangkat bersama. "Jang, ayo, jangan tidur mulu," teriak Sandi dari luar rumah di atas sepeda motornya. "Kalau sakit jangan kerja, Kang, istirahat aja di rumah," ucap istrinya di dalam rumah. "Akang kerja dulu," ucap Ujang dengan singkat. "Kalau gitu Akang makan dulu." "Nanti aja." Mereka pun berangkat kerja naik motornya Sandi ke tempat galian tanah. "Badanmu kok dingin banget, Jang? Kalau sakit jangan maksain kerja, Jang," ucap Sandi saat di perjalanan. "Gak apa-apa," jawab Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di tempat kerja dan ketiga temannya pun sudah ada di sana. Hari itu mereka kerja seperti biasa. Namun anehnya wajah Ujang sangat pucat dan banyak keringat yang membasahi bajunya saat bekerja. Di saat istirahat mereka berlima berkumpul untuk makan. "Jang, kamu gak bawa makan?" tanya Asep. Ujang hanya menggelengkan kepala. "Ini banyak nasi, ayo makan bareng," jawab Mul. "Saya gak lapar," ucap Ujang yang memilih diam di saung tempat istirahat. Ia duduk seperti melamun, dengan wajahnya yang sangat pucat seperti orang sakit. Tak terasa sore pun tiba. Mereka pulang lagi ke rumah masing-masing. "Akang udah pulang, tumben gak ngucapin salam," jawab istri Ujang sambil mencium tangannya. "Kang, tanganmu kok dingin banget kayak es. Kita berobat aja ya. Kamu kan sakit, Kang. Wajah kamu juga pucat banget, Kang," ucap istri Ujang. "Enggak, Akang mau tidur," ucapnya yang langsung masuk ke dalam kamar dan langsung tertidur pulas malam itu. Di malam ini anaknya juga masih sama. Tidak tidur bersama ibu dan bapaknya, dan malah memilih tidur sendiri. Dan di saat bangun setelah azan subuh, istri Ujang kembali dibuat kaget. Semua kasurnya basah oleh keringat yang keluar dari tubuh suaminya. "Kang, bangun Kang. Tubuhmu dingin banget, Kang. Wajahmu juga pucat. Kita mending berobat aja ya," ucap istri Ujang. "Gak usah," ucap Ujang sambil menggelengkan kepala. Ujang kemudian bangun dari tidurnya dan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan setelah selesai sholat, jamaah lainnya bertanya kepada Ujang. "Jang, wajah kamu kok pucat banget, Jang? Pakaianmu juga basah semua. Kalau sakit berobat dulu, Jang," ucap salah satu jamaah.
Lagi-lagi Ujang hanya menggelengkan kepalanya, lalu berlalu pulang pergi ke rumahnya. "Hari ini Akang gak usah kerja dulu, kita berobat ke dokter," ucap istri Ujang. Namun lagi-lagi Ujang hanya menggelengkan kepalanya. "Kamu itu mau nurut sama siapa, Kang? Saya ini istrimu, kalau sakit ya harus diobatin," bentak istri Ujang. Ujang kemudian duduk di kursi dan tidak menjawab apapun. Dan sekitar jam 7 pagi seperti biasanya sahabatnya menjemput untuk bekerja. "Jang, ayo kerja," ucap Sandi sambil membunyikan klakson motornya. "Kang Sandi, hari ini suami saya nggak kerja dulu. Tolong bilangin sama mandornya ya, mau dibawa berobat dulu, Kang," ucap istri Ujang pada Sandi. "Oh iya, nanti saya bilangin," ucap Sandi lalu pergi sendiri ke tempat kerjanya. Akhirnya Ujang dan istrinya berangkat ke dokter untuk berobat. "Dek, ayo ikut, kita ke dokter bawa bapak berobat," ajak istri Ujang kepada anaknya. "Enggak Bu, adek di rumah aja," jawab anak Ujang. "Kamu ini kenapa sih Dek? Biasanya nempel banget sama bapakmu. Sekarang kayak yang ketakutan gitu lihat bapak." "Gak apa-apa Bu, adek di rumah aja," jawab anaknya sambil menundukkan kepala, seakan-akan sangat takut melihat wajah bapaknya. "Ya udah, ibu berangkat dulu, bawa bapak ke dokter. Kamu diam di rumah, jangan main keluar." Mereka pun berangkat ke dokter pagi itu juga naik angkot. Dan semua penumpang angkot sepertinya sangat ketakutan melihat wajah suaminya yang sangat pucat dan pakaiannya yang basah oleh keringat. "Ibu-ibu ini kenapa liatin suami saya kayak begitu? Suami saya lagi sakit Bu, ini mau dibawa ke dokter," bentak istri Ujang kepada semua penumpang di angkot. Dan para penumpang angkot menundukkan kepala setelah dibentak oleh istrinya Ujang. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu dokter yang jadwal prakteknya pagi. Sepanjang perjalanan, istrinya mengelap muka Ujang yang sangat basah oleh keringat dengan handuk. "Akang ini kenapa sih? Sakit apa? Apa yang dirasa?" tanya istri Ujang terus-menerus. Namun tetap saja Ujang hanya menggelengkan kepala. Setelah mendapat giliran diperiksa, masuklah mereka ke ruangan dokter. Dan terlihat sangat jelas ekspresi wajah dokter yang kaget saat melihat Ujang. Dan betapa kagetnya lagi sang dokter setelah memeriksa tubuh Ujang. "Suami saya kenapa, Dok?" tanya istri Ujang pada dokter. Mereka berdua duduk berhadapan dengan dokter yang terhalang oleh meja. Saat dokter mau menjawab, Ujang melotot ke wajah dokter, seakan-akan tidak boleh memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ujang. Anu Bu, suaminya sepertinya kurang darah. Saya kasih resep penambah darah aja ya, makanya wajahnya agak pucat," ucap dokter pada mereka. "Tapi ini suami saya terus-terusan keluar keringat, kenapa Dok?" Istrinya kembali menanyakan kondisi suaminya. "Kemungkinan besar kayaknya gejala jantung Bu. Saya kasih resep juga ya, banyakin istirahat aja," ucap dokter sambil terbata-bata dengan bicara seperti yang takut melihat wajah Ujang. Setelah diberi obat, mereka pun pulang. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Di dalam angkot semua penumpang seperti sangat ketakutan melihat wajah Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di rumah. Istrinya Ujang menyuapinya makan, karena Ujang sama sekali tak ingin makan. "Kang, Akang kenapa? Sebenarnya Akang itu sakit apa sih Kang?" ucap istri Ujang yang menangis sambil menyuapi suaminya. Namun lagi-lagi Ujang hanya menggelengkan kepalanya. "Akang mau tidur," ucap Ujang kepada istrinya, lalu masuk ke dalam kamar dan langsung terlelap tidur. Ia hanya terbangun saat di waktu sholat dan selesai sholat ia tidur lagi. Setelah selesai sholat maghrib, istrinya Ujang bertamu ke rumah Sandi, sahabatnya Ujang. Kebetulan rumah Sandilah yang paling dekat jaraknya dibanding sahabat yang lain.
"Assalamualaikum," ucap istri Ujang di depan rumah Sandi. "Waalaikumsalam. Mari masuk. Sendirian aja, nggak sama Ujang," ucap Sandi yang kebetulan sudah pulang kerja. "Iya Kang, saya sendirian aja. Suami saya sudah tidur. Sebelumnya mohon maaf mengganggu ya Kang. Saya ingin menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Karena setelah pulang mancing kemarin, suami saya seperti yang sakit keras. Wajahnya pucat, tubuhnya juga dingin, dan selalu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Bahkan setiap hari saya harus menjemur kasur yang basah sama keringatnya," tanya istri Ujang kepada Sandi. "Nggak ada hal yang aneh, selain Ujang pulang paling terakhir datang ke tempat penyewaan rakit bambu. Ternyata Ujang terakhir yang datang, karena dapat banyak banget ikan, bahkan dibagi rata sama kita hasilnya," jelas Sandi pada istri Ujang. "Oh begitu ya, soalnya aneh aja Kang. Dari hari pertama datang sampai sekarang dia nggak mau makan. Tadi juga makan saya paksa, sambil saya suapin, karena harus minum obat juga Kang," jelas istri Ujang. "Emangnya gimana kata dokter?" tanya Sandi. "Dokter hanya bilang kurang darah, dan untuk keringatnya yang banyak keluar kemungkinan besar gejala penyakit jantung. Tapi anehnya dokter kayak yang ketakutan, bicaranya sambil terbata-bata." "Kalau gitu ya udah ya Kang Sandi, saya pamit pulang dulu. Takut suami saya bangun dan butuh apa-apa nanti repot. Maaf ya Kang ganggu waktunya," ucap istri Ujang sambil keluar meninggalkan rumah Sandi. Saat istrinya pulang ke rumah, anak mereka sudah tertidur di kamar sebelah. Istri Ujang langsung ke kamar untuk mengecek kondisi suaminya. Namun ternyata suaminya masih tertidur. Dan malam itu istrinya pun langsung tidur menemani suaminya. "Bu, bangun. Kita sholat subuh berjamaah. Hari ini Akang gak subuh di masjid," ucap Ujang yang membangunkan istrinya. "Iya Kang, saya ambil wudhu dulu." Dan istrinya pun kaget saat bangun kasur tidak basah lagi oleh keringat suaminya. "Alhamdulillah," ucapan syukur terucap dari istrinya saat bangun dari kasur untuk mengambil wudhu. Ia merasa suaminya sudah jauh lebih baikan dari sebelumnya. Subuh itu mereka berdua sholat berjamaah. Dan setelah selesai sholat, istrinya mencium tangan suaminya. Dan ternyata tangan suaminya sudah tidak terlalu dingin seperti kemarin. "Hari ini Akang mau kerja," ucap Ujang. "Istirahat saja Kang, Akang baru mendingan, nurut sama saya," ucap istrinya dan Ujang pun menurut. Hari itu Ujang makan masih disuapi, karena ia tidak mau makan sama sekali. Dan selalu sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Bahkan di hari itu sudah tidak berkeringat lagi seperti hari sebelumnya. Ini adalah hari keempat Ujang di rumah setelah pulang mancing, dan hari di mana Ujang sudah agak baikan. Keesokan harinya Ujang berangkat kerja. Karena terus memaksa, akhirnya istrinya pun mengizinkan. "Udah sembuh Jang, kalau masih sakit jangan kerja dulu," ucap Asep di tempat kerja. Ujang hanya memberikan senyuman dan anggukan kepala sebagai jawabannya. "Kok Ujang makin aneh ya? Biasanya dia orang yang paling bawel. Tapi habis pulang mancing kemarin dia jadi kayak gini," ucap Mul pada kami. "Yang penting dia sudah baikan. Buktinya sekarang dia mulai kerja lagi," ucap Sandi. Keesokan harinya Ujang bekerja lagi. Berarti ini adalah hari terakhir kerja, karena besok adalah hari libur. Seperti biasanya di tempat kerja sebelum pulang, mereka berencana memancing lagi ke Jangari. Namun Ujang tidak diajak karena istrinya juga pasti tidak memberi izin. Setelah sholat subuh mereka berempat berangkat, memancing tanpa Ujang ke tempat itu lagi. Dan saat sampai di tempat penyewaan rakit, "Abah ikut berduka cita ya. Maaf tidak datang untuk melayat. Soalnya Abah gak tahu rumah kalian," ucap pemilik penyewaan rakit. "Emangnya siapa yang meninggal, Bah?" tanya Mul pada si Abah. "Bukannya salah satu dari kalian yang meninggal?"
Itu buktinya datang ke sini cuma berempat, ucap si Abah. Jangan asal ngomong, Bah. Ujang belum mati. Dia lagi sakit. Dia baru mendingan dan gak dapat izin dari istrinya. Kemarin juga masih kerja sama kita, ucap Sandi setengah marah. Oh, iya maaf. Mungkin yang kemarin meninggal di sini cuma mirip aja sama teman kalian. Sekali lagi, Abah minta maaf ya, ucap Abah yang sangat menyesal karena asal ngomong. Mereka berempat pun menaiki rakit masing-masing dan memancing di tempat yang berbeda. Entah suatu kebetulan atau sudah tulisan takdir dari Tuhan, Sandi memancing di spot terakhir Ujang memancing. Dan memang benar, di sana banyak ikan yang didapat. Saat hari sudah mulai siang, seperti biasanya perut terasa lapar. Di Jangari banyak sekali pedagang nasi ataupun kopi yang berjualan di atas perahu tongkang. Mang, kopi mang, teriak Sandi memanggil pedagang di atas perahu yang berjualan tak jauh dari rakit bambu miliknya. Namun pedagang itu hanya melewati rakit bambunya Sandi, seakan ia tidak mendengar. Budak kali ya, ucap Sandi dengan kesal. Beberapa lama kemudian ada pedagang kopi lainnya yang melintasi rakit bambu milik Sandi. Kang, nasi Kang. Pedagang itu juga sama, seakan tak mendengar teriakan Sandi yang akan membeli dagangannya. Bukan hanya sekali dua kali pedagang di atas tongkang yang lewat, namun hampir 10 pedagang yang lewat namun seakan acuh, tak menghiraukan lambaian tangan Sandi yang ingin membeli dagangannya. Ini kenapa pula yang jualan? Gak mau dibeli apa dagangannya? Sandi kini mulai kesal. Hingga akhirnya ada satu pedagang yang menghampiri rakit bambu milik Sandi. Mang, kenapa sama pedagang yang lain? Dari tadi saya teriakin gak ada yang denger, ucap Sandi kesal ke pedagang di atas tongkang. Oh, mungkin pada takut kali Kang. Akang mau pesan apa? Ucap si pedagang. Emang takut kenapa Mang? Kopi, rokok sama nasi uduk Mang, ucap Sandi. Lah emang Akang gak tahu? Tanya si pedagang sambil menyiapkan pesanan yang ingin dibeli Sandi. Si Amang ini, saya gak bakal nanya kalau tahu Kang. Gini Kang, 3 hari kemarin, ucap si Amang sambil memberikan pesanan yang dibeli. 3 hari kemarin kenapa Mang? Kayak cerita horor aja bikin penasaran, ucap Sandi sambil menerima pesanan. 3 hari kemarin, tepat di atas rakit bambu Akang, ucap pedagang sambil melihat ke sekeliling. Mang, woi, saya bukan anak kecil lagi, gak usah kayak gitu ekspresinya, ucap Sandi. 3 hari kemarin ditemukan mayat Kang, tepat di atas rakit Akang. Tubuhnya sudah membesar, kemungkinan ia korban tenggelam, tapi setelah 3 hari baru muncul ke permukaan air, penjelasan pedagang itu. Oh, jenis kelaminnya apa Kang? Tanya Sandi dengan datar. Laki-laki Kang, seumuran kayaknya sama Akang, ucap si pedagang. Emangnya orang mana katanya? Tanya Sandi. Kabarnya gak ada identitas di tubuhnya dan langsung dibawa sama polisi setelah ada laporan, ucap pedagang itu lagi. Pantes aja pedagang yang lain pada takut, ucap Sandi sambil membayar pesanan yang ia beli. Iya kali Kang, ucap si pedagang meninggalkan rakit Sandi sambil berteriak menjajakan dagangannya kembali dengan ciri khas teriakannya. Sore pun mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit, dan Sandilah yang mendapat ikan paling banyak hari itu. Woi, gue dapat banyak nih, gede-gede pula, teriak Sandi ke 3 temannya sambil menunjukkan hasil tangkapan mancing miliknya. Wah, kalau tahu di sana banyak ikan, mending saya mancing di sana aja tadi. San, saya minta ya San, ucap Mol pada Sandi. Saya juga minta ya San, ucap Asep. Makanya kalau mancing itu yang bener, jangan hanya minta kalau nggak dapet ikan. Saya juga minta ya San, ucap Radi. Ya udah, bagi aja, jangan lupa sisain buat Ujang, ucap Sandi.
dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Namun Sandi mampir dahulu ke rumah Ujang untuk memberikan hasil tangkapan ikan miliknya. "Assalamualaikum," ucap Sandi di depan rumah Ujang. "Waalaikumsalam. Oh, Kang Sandi, masuk Kang," ucap istri Ujang sambil membuka pintu rumah. "Gak usah, ini tadi saya dapat ikan banyak," ucap Sandi. "Makasih banyak ya Kang, jadi ngerepotin," ucap istri Ujang sambil menerima ikan yang diberikan Sandi. "Ujang gimana sekarang keadaannya?" tanya Sandi menanyakan kondisi Ujang. "Sekarang udah gak keringatan lagi Kang, tapi sekarang bukan hanya wajahnya yang pucat, tapi tubuhnya juga ikutan pucat, terus badannya juga dingin seluruh tubuh Kang," jelas istri Ujang. "Gimana kalau kita tanyain sama Ustadz? Barangkali Ujang ketempelan makhluk gaib," ucap Sandi memberikan saran. "Maunya sih begitu Kang, tapi saya nggak tahu Ustadznya di mana. Soalnya sekarang dia makin aneh, dan anak juga kayak yang ketakutan, bahkan nggak mau ngedeketin bapaknya. Padahal kan tahu sendiri gimana apetnya dia sama bapaknya," ucap istri Ujang. "Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu. Nanti saya akan bawa Ustadz, barangkali dia tahu apa yang terjadi," ucap Sandi sambil meninggalkan istri Ujang. "Iya Kang, maaf ya Kang jadi ngerepotin." Tepat jam 8 malam, Sandi membawa seorang ustadz ke rumah Ujang. "Assalamualaikum," suara salam dari luar rumah. "Waalaikumsalam, mari masuk," ucap istri Ujang membuka pintu dan mempersilahkan mereka berdua masuk. "Sekarang Ujangnya di mana?" tanya Sandi. "Itu di kamar sedang tidur, padahal sudah diberitahu kalau sebentar lagi Kang Sandi sama Pak Ustadz mau ke rumah. Tapi dia cuma bilang mau tidur dengan wajah datarnya," jawab istri Ujang. Pak Ustadz dan Sandi masuk ke kamar yang ditunjukkan. Namun saat Ustadz mau menyentuh muka Ujang, mata Ujang melotot agak lama ke arah Ustadz, seakan-akan ada obrolan batin. "Ayo ke ruang tamu lagi," ucap Ustadz mengajak istri dan Sandi keluar kamar. "Terus terang, saya nggak bisa bantu apa-apa, tapi saya doakan semoga cepat ada titik terang," ucap Ustadz di ruang tamu. "Emangnya suami saya kenapa Pak Ustadz?" tanya istri Ujang. Namun Pak Ustadz tidak memberikan jawaban apa-apa dan meminta Sandi untuk mengantarnya pulang saat itu juga. Dan mereka berdua pun akhirnya pulang. Apakah Sandi menanyakan hal yang sama kepada Pak Ustadz? Jawabannya iya. Namun Pak Ustadz tidak memberikan jawaban apa-apa kepada Sandi. Singkat cerita, malam telah berganti pagi. Ujang kembali berangkat kerja, walau sebenarnya dilarang oleh istrinya. Namun seakan-akan Ujang tidak menghiraukan. Di tempat kerja kejadian masih sama. Ujang masih cuek, tidak mau makan dan wajahnya semakin pucat. Dan di saat pulang kerja pun di rumahnya masih sama. Ditawari makan, ia tidak mau. Langsung masuk kamar dan bangun saat azan maghrib, isya dan subuh. Mereka sholat berjamaah di rumah, dan anaknya juga tidak pernah mau tidur sekamar lagi dengan bapaknya. Takut adalah jawaban anak Ujang ke ibunya saat ditanyakan. Ini adalah hari ke-9 Ujang berperilaku aneh, di rumah bahkan di tempat kerja. Tubuhnya memang sudah tidak berkeringat banyak lagi, namun sekarang semua tubuhnya menjadi semakin pucat, dan sangat dingin seperti es yang sudah beku. Di hari ke-9 itu Ujang tetap bekerja, namun hari itu Sandi tidak masuk. Ia kembali ke Jangari ke tempat penyewaan rakit. Padahal hari itu bukanlah waktunya untuk memancing. Di hari itu Sandi tidak bekerja, melainkan ia pergi lagi ke Jangari. Sandi sampai di Jangari pagi-pagi dan langsung menanyakan ke si Abah pemilik rakit tentang mayat yang ditemukan beberapa hari kemarin. "Tumben bukan hari libur kerja datang kemari?" tanya si Abah. "Saya nggak mau mancing, Bah. Tapi saya mau menanyakan siapa mayat yang ditemukan kemarin," ucap Sandi. Yang jelas mayatnya ditemukan mengambang oleh penjala ikan.
dan langsung lapor ke polisi air di terminal kapal Perahu Jangari. Kabar yang Abah dengar nggak ada identitasnya. Kalau mau lebih jelas lagi langsung tanya ke petugas di sana. Penjelasan si Abah tentang penemuan mayat. Sandi langsung ke pos petugas dan meninggalkan si Abah. Dan setelah sampai di pos petugas ditanyakan lagi kronologis penemuan mayat itu. Petugas yang jaga juga tidak tahu. Yang jelas hasil penyelidikan murni korban tenggelam, bukan korban kekerasan atau korban pembunuhan. Apa sudah ada keluarga yang datang, Pak? Tanya Sandi ke petugas. Kabar terakhir dari rumah sakit belum ada keluarga yang jemput. Mayatnya masih di berangkas es di rumah sakit. Ucap si petugas itu. Rumah sakitnya di mana, Pak? Tanya Sandi. Di rumah sakit X, jawab si petugas. Setelah dirasa cukup penjelasan dari petugas, Sandi langsung menuju rumah sakit untuk menuntaskan rasa penasarannya. Mohon maaf mengganggu kerjanya, ucap Sandi ke perawat yang jaga di pendaftaran rumah sakit. Oh, iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap perempuan yang berjaga. Saya mau menanyakan, mayat yang tenggelam di Jangari beberapa hari kemarin, apakah sudah ada pihak keluarga yang jemput? Tanya Sandi. Ditunggu sebentar ya Pak, saya cek dulu, jawab perempuan yang jaga. Masih ada di lemari tempat penyimpanan mayat Pak, dan belum ada keluarga yang datang, jawab wanita itu lagi. Apa boleh saya lihat Mbak? Tanya Sandi. Boleh Pak, silakan. Pak Satpam, kesini sebentar, tolong antarkan Bapak ini ke ruangan penyimpanan jenazah di lemari nomor 2. Teriak wanita itu memanggil Satpam untuk mengantarkan Sandi. Dan diantarkanlah Sandi ke tempat penyimpanan jenazah. Betapa kagetnya Sandi saat melihat sosok yang sangat ia kenal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teriak Sandi sambil memeluk jasad yang sangat ia kenali. Sambil air mata terus mengalir dari mata Sandi. Seakan tak percaya rasa penasarannya menjadi kenyataan. Bapak keluarganya, yang sabar ya Pak, dan ikhlas. Lebih baik almarhum segera dikuburkan, karena sudah terlalu lama di sini. Dan rencananya kalau hari ini nggak ada keluarga yang datang, pihak rumah sakit yang akan menguburkannya. Sekarang lebih baik Bapak lengkapi surat-surat pengambilan jenazah di depan. Ucap Satpam itu pada Sandi. Baik Pak, tapi saya mau pulang dulu memberi kabar kepada keluarga yang lain, terutama istri sama anaknya, biar mereka melihat langsung, ucap Sandi. Iya Pak, silakan. Tapi mohon maaf, berhubung Bapak mengaku keluarganya, KTP Bapak disimpan di sini dulu, ucap Satpam. Baik Pak, nggak apa-apa, silahkan, ucap Sandi sambil memberikan KTP-nya. Nanti ambil saja di depan setelah Bapak urus semuanya, jawab Satpam itu lagi. Baik Pak, terima kasih, saya pulang dulu sekarang, ucap Sandi sambil meninggalkan Satpam dan rumah sakit lalu pulang ke rumahnya. Jam menunjukkan pukul 10 siang saat Sandi sampai di rumahnya. Ternyata firasatku benar. Tapi siapa dia yang 9 hari ada di rumah, di tempat kerja, bahkan semua warga juga berpapasan ngeliat dia. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisik Sandi dalam hati sambil duduk di kursi teras depan rumahnya. Assalamualaikum, ucap seseorang di depan rumah membangunkan lamunan Sandi. Waalaikumsalam. Sandi pun berdiri melihat tamu yang datang. Dan betapa kagetnya ia saat melihat tamu yang datang. Wajah Sandi langsung pucat. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Karena tamu yang datang adalah Ujang. Ujang seketika langsung memeluk tubuh Sandi dan berucap sambil menangis. Kamu adalah sahabat terbaikku. Jangan takut. Setelah kamu tahu semuanya yang terjadi padaku, kini aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan bisa kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Aku mau ngucapin banyak terima kasih kepadamu. Dan tolong maafkan semua kesalahanku. Dan satu lagi permintaanku kepadamu San. Beritahu istri dan anakku.
Ucap Ujang sambil menangis memeluk Sandi. Sama-sama Jang, kini aku juga telah tahu semuanya. Maafin juga semua kesalahanku ya Jang. Hari ini juga aku akan mengurus semuanya Jang. Ucap Sandi yang juga saat ini menangis. Terima kasih ya San untuk semua. Kini aku bisa tidur dengan tenang. Ucap Ujang sambil meninggalkan Sandi keluar dari rumahnya. Sandi tidak langsung menemui istri Ujang, namun ia pergi ke tempat kerjanya dahulu untuk memberitahu ketiga sahabatnya. Jam menunjukkan pukul 12 siang saat Sandi sampai di tempat kerja, dan kebetulan ketiga sahabatnya sedang istirahat di saung. Kamu kenapa nggak kerja? Sakit? Wajahmu kayak habis nangisan? Tanya Mul. Ujang mana? Hari ini dia kerja apa enggak? Tanya Sandi. Ujang barusan ke toilet, izin mau sholat dulu. Jawab Radi. Hari ini Ujang aneh bener. Baru aja kita ngobrol serius sama dia. Dia minta maaf kalau punya salah. Katanya sebentar lagi mau tidur dengan tenang. Terus nitipin keluarganya kepada kita. Ucap Asep. Iya bener. Padahal jangan khawatir. Keluarga dia kan keluarga kita juga. Apapun yang terjadi kita pasti bantu. Penjelasan Mul kepada Sandi tentang amanat yang diberikan Ujang. Coba sekarang kamu cek ke WC dan ke musola. Ujang ada nggak? Pinta Sandi. Mul pun mengeceknya, dan ternyata memang tidak ada. Kamu ini kenapa sih San? Aneh kayak Ujang. Tanya Radi. Dan Sandi pun menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, hingga diputuskanlah Asep, Mul, Radi yang mengabari istri dan anak Ujang. Mereka bertiga akhirnya pergi ke rumah Ujang untuk memastikan semua ucapan Sandi. Assalamualaikum, ucap Asep di depan rumah Ujang. Waalaikumsalam. Tumben datang barengan. Kang Sandi mana? Kok nggak diajak? Maafin ya, suami saya hari ini pulang cepat. Katanya pengen istirahat. Kalian juga kenapa pulang cepat? Khawatir sama kondisi suami saya? Tanya istri Ujang pada mereka bertiga. Mereka bertiga saling tatap. Ujangnya sekarang di mana? Tanya Radi. Ada di kamar Kang, lagi tidur. Baru aja kita selesai sholat. Memang belakangan ini kita selalu sholat berjamaah. Tapi ada yang aneh hari ini. Setelah sholat, ia memeluk saya dengan erat. Terus minta maaf atas semua kesalahannya. Ucap istri Ujang sambil menangis. Mereka berempat pun langsung masuk ke kamar Ujang. Dan benar saja, Ujang sudah tidak ada di tempat tidurnya. Sekarang lebih baik ikut kita aja. Dan bawa si adek. Jangan banyak tanya. Semoga di sana bisa menjawab semua yang terjadi. Ucap Mul pada istri Ujang. Mereka berlima pun naik mobil Mul, pergi ke rumah sakit untuk memastikan semua yang terjadi. Dan sesampainya di rumah sakit, tangisan kesedihan yang amat sangat dalam tak dapat dibendung lagi. Sang anak yang biasanya takut malah paling erat memeluk tubuh jenazah bapaknya. Kang, ini saya Kang. Maafin semua kesalahan saya. Dan Akang juga maafin semua kesalahan saya. Tangisan istri Ujang sambil memeluk tubuh suaminya. Pak, bangun Pak. Jangan tidur. Ade rindu sama Bapak. Bangun Pak. Sang anak memeluk erat tubuh bapaknya yang ia kira sedang tidur. Jang, maafin kita juga Jang. Semua amanatmu akan saya laksanakan. Istri dan anakmu akan kita anggap seperti keluarga sendiri. Ucap ketiga sahabatnya sambil menangis. Jenazah yang harusnya mengeluarkan bau amis atau bahkan bau bangkai walaupun disimpan di tempat penyimpanan khusus mayat tidak tercium sedikit pun. Malahan yang mereka semua hirup bagai harum bunga yang sangat wangi. Setelah mereka semua meratapi dan menangisi almarhum, mereka disadarkan oleh penjaga kamar penyimpanan jenazah. Lebih baik sekarang urusin semua surat-suratnya agar almarhum segera dikebumikan, ucap penjaga jenazah. Setelah semua surat-surat diurus untuk proses pengambilan jenazah, mereka membawa almarhum menggunakan mobil ambulan.
Dan ternyata tujuan Sandi yang tidak ikut ke rumah sakit adalah memberitahu semua warga dan meminta bantuan untuk proses penguburan jenazah. Semua warga kaget mendengar berita kematian Sandi. Sangat tidak bisa dipercaya, karena 9 hari itu semua warga bertemu dengan almarhum. Apalagi jamaah masjid, karena sebelum almarhum sholat di rumah, ia selalu sholat di masjid saat berada di rumah. Kini sosok yang menyerupai Ujang tidak lagi datang. Biaya keluarga almarhum ditanggung keempat sahabatnya. Jika terbersit pertanyaan kenapa dokter dan kiai tidak memberitahu, jawabannya adalah karena ia sudah tahu Ujang sudah meninggal. Saat diperiksa dokter, ternyata tidak ada denyut nadi dan detak jantung. Dan saat didatangi kiai, sebenarnya ada kontak batin. Jangan diberitahu dahulu sebelum jasadku ditemukan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil muatan positif dari cerita tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita di channel Mereka Ada. Terima kasih juga kepada Mas Doni Permana yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.